Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Jo Jaja, Mbah Jono Jalan-Jalan. Kali ini kita berada di daerah Demak, Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Masjid Agung Demak. Tepatnya kita akan menuju ke lokasi makam Raja-Raja Demak atau makam Raja-Raja Kesultanan Demak. Lokasinya berada di sisi barat laut Masjid Agung Demak. Masih di komplek masjid, ada 3 makam utama yang berada di lokasi ini. Yang pertama yaitu makam Raden Patah, Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo, yaitu Sultan Demak pertama. Yang kedua, Raden Pati Unus atau Pangeran Sabranglor, Raja Demak kedua. Serta yang ketiga, Dewi Murtosimah atau permaisuri dari Raden Patah. Di sisi kanan kiri makam utama terdapat sejumlah makam lain seperti makam Pangeran Benowo. Panjang kuburnya boleh dibilang tidak lazim karena lebih panjang dari makam pada umumnya. Pangeran Benowo adalah Raja Pajang ketiga. Beliau menjabat atau menjadi raja ini di tahun 1586 sampai 1587, bergelar Prabu Wijaya. Makam Raden Patah berada di belakang Masjid Agung Demak. Kompleks pemakaman ini juga sering disebut masyarakat sebagai pemakaman Kesultanan Bintoro Demak atau Kesultanan Demak. Di sini bukan hanya ada makam dari Raden Patah saja, tapi dalam satu komplek pemakaman ini terdapat makam dari Sultan-Sultan Demak dan para abdinya. Terdapat juga makam Sultan Demak II atau Raden Pati Unus, Sultan Demak III atau Raden Trenggono, dan Pangeran Sedolepen atau Raden Surowiyoto, serta makam putra Raden Fatah yaitu Adipati Terung atau Raden Husain. Selain makam para sultan, di sini juga ada makam para pangeran serta istri, Putri Campa hingga Syekh Maulana Maghribi. Putri Campa berasal dari Kerajaan Campa di Vietnam dan merupakan ibunda dari Raden Patah. Batu nisan yang ada di kompleks pemakaman ini berbeda-beda ukuran serta warnanya. Ada yang berwarna putih, ada pula yang berwarna coklat. Makam Raden Patah misalnya, warnanya coklat muda dan lebih tinggi dari makam yang lain. Dan kita sudah berada di Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu kompleks masjid yang tertua yang berada di Kabupaten Demak. Masjid ini diyakini dibangun oleh Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dengan sosok yang paling menonjol yaitu Sunan Kalijogo pada penguasaan Kesultanan Demak pertama yaitu Raden Patah pada abad ke-15. Di kompleks ini juga terdapat Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat berdirinya masjid ini. Dindingnya berasal dari keramik yaitu dari Vietnam dengan bentuknya yang berasal dari konvensi ukiran kayu dan batu-batu Jawa yang dianggap telah dipesan secara khusus. Penggunaan keramik serta batu dianggap meniru masjid-masjid Persia. Masjid Agung Demak juga merupakan pusat dari Keraton Demak Bintoro dengan ditandai adanya singgasana Majapahit dan kayu jati Soko Guru, pendopo kerajaan Majapahit yang digunakan di masjid ini. Sayangnya aku kesini ini pada pagi hari, jadi aku tidak bisa masuk ke dalam masjid. Sekarang kita akan menuju ke kompleks pemakaman Raja-Raja Demak, yaitu yang berada di sebelah kiri dari Masjid Agung ini. Kita sudah mulai memasuki di pintu area kompleks pemakaman ini. Untuk pengunjung yang datang ke makam ini sangat sering sekali dan sangat ramai sekali, jadi ini kita juga berbarengan sama pengunjung peziarah yang datang ke sini. Ini kita sudah sampai di tempat
kompleksnya. Dan di sini ini disediakan loker-loker untuk tempat sepatu atau sandal para peziarah. Untuk menjaga kebersihan serta kesucian tempat kompleks makam ini, kita letakkan sandal atau sepatu kita dulu ke dalam loker-loker yang sudah disediakan. Ini di sebelah kanan jalan menuju ke pemakaman Raden Patah. Ini berada di sebelah kanan ada sebuah makam atau kompleks pemakaman yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu Pangeran Benowo yang makamnya itu tidak lazim karena ada ini panjang sekali ya. Ini kira-kira ada 3-5 meter kayaknya ini ya. Ini adalah makam Pangeran Benowo. Di awal tadi sudah saya terangkan, yaitu Pangeran Benowo adalah Raja Pajang ketiga. Beliau bergelar Prabu Wijaya. Di sini juga banyak sekali kompleks pemakaman yang panjang-panjang seperti di Pangeran Benowo tadi. Nanti setelah kita berdoa atau kita dzikir sebentar, kita akan lihat ini adalah makam siapa gitu ya. Kita akan menuju dulu ke pemakaman atau ke makamnya Raden Patah. Kita sedikit membacakan doa atau zikir aja di sini. Makam Raden Patah itu berada di dalam pintu itu ya. Jadi kita memang tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi kita hanya bisa berdoa dan berzikir di pintu ini, di depan pintu ini. Ternyata ada makam Sunan Ngudung atau ayah dari Sunan Kudus beserta istri, dan juga ada Ki Ageng Campa dan istri, serta ini tidak terlihat ya karena gitu jauh, jadi saya tidak bisa melihat ini makam siapa aja. Yang pasti ini adalah para abdi juga yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yaitu ada makam Raden Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor dan Dewi Murtosimah, itu adalah istri Raden Patah. Dan ini banyak juga masih ada makam-makam yang lain. Setelah ini kita akan menuju ke pintu keluar. Kita ambil dulu, dan ini kita ambil dulu sandal dan sepatu yang ada di loker tadi. Kita akan menuju ke pintu keluar. Sebelum pintu keluar ini ada pemakaman sebelah kiri, ini ada pemakaman Syekh Maulana Maghribi ya di sini. Tapi kita tidak menuju atau kita tidak ke sana karena kita akan datang ke beberapa tempat tujuan lain. Jadi ini waktunya mepet banget. Jadi kita tidak putuskan untuk ke makam Syekh Maulana Maghribi. Ini akan
kita menuju ke pintu keluar. Di sini setelah keluar dari pintu ini banyak sekali pasar gitu ya, karena memang tujuannya setelah pintu keluar ini para pengunjung bisa membeli oleh-oleh ataupun cenderamata yang berada di pintu setelah pintu keluar dari makam ini. Mali ya, sama bapak ya biar cukup bukunya. Tamunya banyak ya. Ini Bu. Ya, ini. Dan kita akhiri video kali ini. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk Sobat Jujajah semuanya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini supaya video ini lebih menginspirasi dan banyak ditonton oleh Sobat Jujajah semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.